Nah, lanjut akhirnya lagi. dia pindah. Mm. Sip lanjut. Enggak. Lanjut lagi Mas Mahe. Nah, Mas Enggak. Mahe ini kan peralihan ya dari wartawan hidup ini ke iNews, guys. Iya sih. Kalau di hidup kan dulu ya hanya ini kan lebih ke cetak. Walaupun sekarang memang hidup udah merambah ke ini juga ya, ke yang digital. Mulai ada Hidup TV. Digital. Lalu juga ke websitenya udah mulai hidup. Nah, ketika perpindahan itu Mas, kira-kira perlu banyak belajar lagi nggak sih ketika terjun ke dunia ini, broadcasting ini, ke TV? Dari sebelumnya basicnya ke wartawan tulis gitu ya, ke mungkin foto juga ya, lalu ke dunia broadcasting ini gimana? Oke, kalau masalah transisi ya antara wartawan tulis jadi ke wartawan bukan ke wartawan broadcasting. Jadi yang sama adalah cara pengumpulan gambar ya. Puji Tuhannya sih aku udah belajar paling enggak fotografi, jadi kita udah tahu angle-angle seperti apa ya. Nah sisanya aku tuh dulu kuliah belum tahu plak broadcast tuh kayak gimana. Ya. Begitu udah masuk sini ya udah itu jadi masalah di situ. Jadi kaget, caranya ternyata begini gitu. Beda gitu, tanya kamu dengan kamera apa gitu. Coba kalau dengan kamera aja bang. Ya udah di sini kameranya kayak gini kayak jadi ini pakai ngambil ke sini zoom ke sini fokus gitu kan dan tinggal main ini. Udah biasa. Nah, awal-awal sih emang grogi gitu. Lalu ke sininya udah mulai familiar seperti ini. Nah, yang jadi masalah lagi adalah ketika kita jatuh di program namanya Poliga, itu futsal. Voli, futsal. Gara-gara ingat futsal, aduh. Itu volley itu kan kita harus dituntut untuk ngambil gambar gitu. Harus hafal zoomnya mana gitu. Ngambil momen seperti apa gitu. Itu pernah jadi masalah dan sampai sekarang banyak juga sih wartawan senior juga yang kadang masih salah ngambil gambar tuh ternyata masih ada. Ya udah di situ jadi masalah karena PD-nya kan kalau Proliga itu PD-nya campuran ya. Jadi kalau misalkan dulu awal banget Proliga dibuat di TV One. TV One Proliga tertarik sama PD-nya TV One. Nah, PD-nya TV One itu agak bener-bener strike banget pokoknya. Ya udah keras banget gitu. Halo. Udah keras banget kan Frat, udah keras banget ya udah. Kemarin pas Proliga tarik dia udah yang baru-baru ini kayak macam aku dengan yang lain. Udah gimana sih jadi berisik cuma ngomentarin kita doang kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja jadi masalah gitu. Jadi ya sebenarnya transisinya di situ sih yang susah. Kita biasa cuma nulis wawancara, ngambil gambar foto doang kayak gitu. Tiba-tiba kayak gini pindah lagi gitu ya, belajar lagi dari awal. Sama satu lagi waktu, kalau waktu di ini jujur agak sedikit fleksibel, waktu juga sesuai program aja masuknya. Jadi kalau program misalnya live jam 3 atau jam 4 sore gitu, kita harus standby biasanya jam 1 nggak setengah 2 gitu. Ya udah masuk jam segitu absen, terus selesai program pulang gitu. Nggak tahu programnya selesai berapa jam kayak gitu. Cuma kalau di hidup kan kita harus kantor terus tulis. ya. Iya, jadi sesuai office masuk jam berapa nih? Kan kalau di liputan di hidup kan Sabtu Minggu kayak gitu sebenarnya paling enggak. Terus sampai masuk kerja jam sekian, pulang lagi jam sekian. Di office gitu, karena kan yang lebih juga jadi overtime gitu. Beda aja di situ aja. Sisanya mah ya udah gitu. Jadi transisinya paling yang gambar yang saya tadi. Berarti secara basicnya Mas Mai sudah punya basicnya. Hanya ya namanya transisi ya, perpindahan ke satu tempat ke satu yang lain pasti tentunya ada yang perlu dipelajari gitu ya. Tapi dari segi waktu lebih enak di iNews ya, lebih fleksibel.
ya jujur sih agak enak dia aja, lebih fleksibel aja sih. Kayak gitu waktu libur juga aku juga baru tahu liburan itu ternyata nggak sesuai sama Sabtu Minggu atau Minggu gitu. Jadi ya kadang Senin libur atau Selasa libur, hari biasa libur, justru Sabtu Minggu masuk kayak gitu loh. Jadi ya nggak kayak di hidup. Tapi untungnya kalau di sini kayaknya ini Korkam itu koordinator kameramen paham, oh ini yang Kristiani, oh ini Katolik, mereka pasti hari Minggu selalu ibadah akan dikasih hari libur itu. Sisanya misalkan kita kerja ini 52 itu misalnya 5 hari kerja 2 hari libur. Nah yang pasti satu hari ini hari Minggu, sisanya ya nggak tahu, nanti kita serahin aja ke Korkamnya kayak gimana. Berarti ya kerjanya hanya kalau ada pas jam syuting aja gitu ya? Jadi kayak panggilan. Kayak panggilan. Ya tapi kan hanya kameramen yang seperti itu. Tapi kalau kayak yang editornya itu pasti ngantor gitu kan, ngantor terus kan. Editornya lagi juga. Iya karena kalau mereka tergantung sih, fleksibel juga sih kalau aku lihat-lihat ya, kalau aku lihat tuh mereka fleksibel juga. Misalnya aku syuting untuk taping bukan live. Taping itu misalnya hari ini gitu kan. Ya, sedangkan harus tayang besok. Masih hari berikutnya gitu kan. Atau lusa gitu. Ya si editor ini paling enggak malam ini harus sudah selesai atau besok dikerjakan untuk lusa gitu. Tergantung editor aja ngatur waktunya aja lah. Mereka nyanggupinnya ya, bisa ditanya, "Lo sanggup nggak?" Kalau misalkan si produser bilang, "Lo sanggup nggak kalau misalkan lu ngerjain harus selesai jam sekian?" Kalau dia bilang sanggup, ya udah kerjain. Nego-negoan aja sama produser sebenarnya gitu sih kan. Berarti sama-sama aja ya, fleksibel juga lah ya. Iya. Kalau editor itu nggak bisa ngedit dari rumah gitu ya, ngedit sendiri dari rumah baru nanti jadi di tempat kerja gitu tinggal serahin gitu. Wah, kalau yang aku tahu sih nggak bisa karena ada sistemnya, Pak. Jadi itu file dalam memori itu akan masuk lewat library dulu. Library-nya itu ada di lantai sekian gitu. Jadi otomatis akan masuk di LAN atau apa, aku nggak tahu, masuk LAN kalau misalnya. Nah itu akan dimasukin lewat jaringan, masuk ke database besar, baru masuk ke meja editor kayak gitu. Jadi itu nggak bisa di copy sembarangan langsung ke harddisk atau apa gitu. Kecuali kalau udah jadi, udah di render baru bisa. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan filenya itu kan per cut gitu. Kalau misalkan masuk ke render, masukin ke harddisk terus dibawa pulang, kayaknya nggak ini banget, nggak enak banget gitu kan, repotin banget gitu, makan waktu lama juga. Makanya mereka akan lebih enak mending ya udah kerja di kantor gitu. Iya juga ya, berarti memang udah ada jalur khusus mas, habis syuting, typing, memori langsung kasihin ke ini, nanti serahin ke ini, baru nanti akhirnya ke editor gitu ya. Ya benar juga, nggak bisa dibawa pulang ya. Berarti ya produser lapangan ya udah. Kalau mau pulang ya mau pulang aja, cuma kan ribetnya itu loh, Prat. Iya. Berarti produser di lapangan itu tinggal ketika sudah selesai typing semua ya udah langsung serahin ke sini gitu ya berarti ya. Berarti memang udah profesional lah kalau di TV lah. Emang harus gitu sih, soalnya kan kita banyak program kan. Iya. Gak 1-2 doang. Kalau iNews sih kalau di komunitas ini ya langganan berita lah, berita pokoknya iNews, Kompas. Kan kalau di sini kan kalau makan kan pasti nonton berita kan, ya ganti-ganti gitu. Pokoknya kalau nggak Metro, lalu ke Kompas, lalu ke iNews, TV One, pokoknya ganti-ganti terus. Kalau iklan ganti. Pokoknya nggak boleh mati ya, itu berita harus ada terus gitu ya. Nggak boleh ada iklan ya. Itu ngebayangin sih kalau misalkan nggak ada iklan terus wartawannya makan apa gitu. Iyalah, itu sama kayak sekarang kan ada modem baru itu yang free internet itu. Bayu ya. Bukan Mbak. Yang ini loh, apa namanya, modem kayak smartfren gitu, macam-macam itu kan ada free. Aku baru tahu loh.
free internet namanya. Nah, itu apa namanya? Kalau kita pakai itu memang gratis, hanya beli di awal aja alatnya. Nah, tapi kita itu setiap 5 menit dapat ada iklannya. Nah, dari itulah kita bisa apa? Bisa dapetin ininya. Paket internetnya, maksudnya kuotanya. Jadi kayak gitu. Oh, baru tahu itu mana. Apa yang ketinggalan jangan kali. Free internet pasti tahu itu. Ntar aku sambil ngecas baterainya ternyata udah mau habis. Mogok. Ini banyak juga nih yang nonton. 5. Tapi tadi saya nggak tahu. Dan tadi udah lumayan. Berapa? 4 orang. Oh, 5 orang. Terus gimana Fat kondisi di sana sekarang sama pandemi? Kalau kondisi ini apa nih, gereja apa masyarakat pada umumnya? Gereja. Oke, gereja. Kalau gereja ya intinya sejak anjuran pemerintah itu untuk ibadah di rumah langsung dibuatlah Bapak Uskup langsung keluarkan surat untuk itu, lalu ya stop itu kalau nggak salah 1 minggu sebelum Minggu Palma kalau nggak salah dia. Iya, 1 minggu sebelum Minggu Palma. Nah, itulah minggunya itu udah mulai nggak ibadah di gereja. Memang lebih dulu KAJ sama beberapa keuskupan di Jawa. Nah, lalu setelah itu ya udah kegiatan semua streaming, lalu juga selama pandemi ini yang Karitas Keuskupan ya udah mulai bergerak untuk ya kumpulkan dana, lalu juga mendistribusikan APD, masker, banner-banner untuk edukasi cuci tangan ataupun juga social distancing, dan itu udah mulai bergerak ke semua keuskupan, semua paroki di keuskupan ini. Jadi untuk gereja sendiri sekarang ya udah, ya pertama ibadah udah jelas lah kayak ini kan, lalu semuanya sekarang ya streaming gitu. Lalu perkiraan akan selesainya gitu belum tahu. Maksudnya misalkan itu kan biasanya uskup udah bilang dimungkinkan, dan itu kan biasanya tahu hanya kalian aja, kamu terlibat aja, jangan bilang siapa-siapa dulu ya gitu. Kalau di Keuskupan Tanjung Karang, Bapak Uskup keluarkan surat itu nanti untuk masa darurat COVID ini nanti sampai di 8 Juni. Jadi sampai 8 Juni itu pun kalau nanti pemerintah sudah mengatakan ya untuk boleh ibadah lagi di gereja. Nah, jadi memang di surat itu langsung secara resmi ditulis sampai 8 Juni. Memang waktu itu ya surat pertama itu hanya sampai 29 Mei. Cuman kan pemerintah itu akhirnya mengundur lagi kan sampai memperpanjang lagi sampai Juni. Akhirnya Bapak juga keluarkan surat lagi bahwa sampai 8 Juni. Dan itu udah tahu semua sih, udah langsung. Sekarang mah gampang tersebar kayak gitu kan. Bapak Uskup kirim ke para romo, lalu para romo kirim ke grup paroki. Udah cepet banget lah pokoknya. Udah bisa pakai surat edaran lagi ya? Enggak, tinggal email aja. Habis email itu di screenshot WA gitu. Iya sih. Aduh, cepet lah sekarang mah. Ya beruntung juga sih corona ini ada waktu teknologi udah canggih kan. Coba nggak ada ini. Wah, nggak kebayang deh ya. Masa harus kerja sama-sama TV gitu ya? Nggak mungkin ya? Enggak, bukan itu aja. Coba taruhlah pandemi ini di tahun misalnya 2001, 2002, di mana belum ada HP Android, belum ada. Bayangkan lockdown dengan HP yang biasa-biasa itu, aduh. Iya sih, kebayang sih. Itu aja kayak gimana itu. Mas sekarang mah enak lah udah. Terus kalau untuk Komsas sendiri gimana kan? Oh, dalam hal apa nih? Live streaming ini, jadi yang turun langsung ke untuk live streaming ini Komsas kan? Komsos. Tapi kan ini Komsos kan misalnya tuh di sini di Kapel Keuskupan, aku kan tinggal di Keuskupan, di Kapel Keuskupan, jadi ya aku juga ikut terlibat juga di situ. Itu.
Kan Komsos Tanjung Karang ini nggak ada timnya. Lah kok? Jadi ya udah. Iya karena selama ini Komsos maksudnya hanya di radio, di majalah gitu. Kalau yang untuk khusus broadcasting kan nggak ada. Oh. Nah, jadi ya memang kami menjaring misalnya ada anak muda yang bisa ke situ, ya udah kami ambil ajak ini. Ya gitulah. Gitu. Iya sih. Jadian turun langsung sementara frater-fraternya dulu ya. Iya, emang enak. Ya sama Romonya ketua Komsos ya. Oh iya sama Romo nih. Romonya jadi gini. Aduh, pas lagi gua double gitu kali ya. Sehari 2 kali loh. Iya, sehari 2 kali ya dikasih. Aduh, Iya. kebayang sih. Belum lagi kayak kami kan sini ya karena udah ini buat talk show gitu selama pandemi ini setiap hari Rabu kami pergi satu tempat talk show kayak gitu. Talk show gimana tuh maksudnya? Ya tentang pandemi ini, jadi bagaimana tentang ketahanan pangan gitu, mensiasati ketahanan pangan, lalu juga kemarin itu tentang gerakan 1 juta masker, lalu tentang kreativitas anak muda kayak gitu. Jadi undang kayak gitulah buat talk show kayak gitu. By live streaming atau turun ke lapangan langsung? Turun ke lapangan dan streaming kayak gitu. Jadi kerja sama komisi ini KKPMP Keuskupan, Komisi Peradilan Perdamaian dan Migran Perantau itu Keuskupan untuk buat itu. Jadi ya udah punya alat canggih, jadi gua terus keenakan streaming. Lebih simpel juga ya. Aku sekarang mikirnya gini, kan kalau misalkan udah selesai nih gitu kan, corona ini apakah live streaming akan jalan terus atau gimana menurut Frater ya? Oke, kalau menurut aku sih pertama mungkin nggak, ini pertama misalnya tetaplah nanti akan di gereja ya, umat tetap akan datang bagi itu. Nah, tapi streaming itu mungkin nanti akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya nggak bisa dihadiri banyak orang, misalnya tabisan imam. Nah itu kan bisa nanti Komsos streaming, lalu yang umat di paroki-paroki jauh kan bisa mengikuti. Lalu pokoknya di acara-acara keuskupan lain yang besar gitu ya, skala besar, bukan ibadah hari Minggu ya. Kalau misal hari Minggu kan orang bisa semua datang ke gereja. Nah, tapi mungkin akan digunakan ke arah situ. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan acara yang kau tahu sih yang tidak bisa dihadiri dengan sejumlah orang yang banyak, itu ya tadi yang Frater bilang ya, petapisan untuk acara lain kayak gimana contohnya selain itu? Nah, acara lain ya itu tadi contohnya mungkin nanti akan ada maksudnya kayak program terjadwal talk show karena memanfaatkan ini gitu. Nah, kami juga udah ngobrol-ngobrol sama direktur radio Romo Anjar, itu nanti akan buat kayak ini loh, video podcast itu loh. Oke. Nah jadi talk show di radio selain nanti disiarkan ke radio, lalu juga nanti akan dibuat semacam audio podcastnya, video podcastnya itu. Jadi bisa dialihkan ke situ. Memang nanti mungkin itu nggak streaming, tapi paling tidak peralatan yang selama ini sudah ada nanti bisa dialokasikan ke situ. Nah, lalu juga mungkin nanti radio bisa merambah juga ke Spotify kan, jadi audionya bisa nanti di upload ke Spotify. Mungkin ke arah-arah situ sih kalau di Keuskupan Tanjung Karang ini berdasarkan obrolan yang ada sekarang. Gitu. Ya sih, jadi aku ya makanya aku nanya gini kenapa, karena aku juga mikir dari kemarin kalau misalkan corona udah selesai apakah bisa akan terus kayak gini gitu. Jadi kita akan semakin memanjakan umat, jadi umat malah nggak datang ke gereja. Aku malah takutnya kayak gitu loh, makanya kita nanya kalau di Tanjung Karang tuh bagaimana. Ya mungkin kalau dari sisi umat ya, ketika udah merasakan misa online mungkin di awal-awal aduh nggak bisa komuni, nggak bisa ini, banyaklah keluhannya. Tapi lama kelamaan misa online kok enak juga ya, tinggal di rumah hidupin TV. Nah terus nanti ketika udah selesai jadi malas lagi. Nah mungkin ya malas itu pasti ada ya Mas ya, cuman kan
mungkin kerinduan untuk menyambut kaum, kerinduan akan Tuhan mungkin lebih besar. Jadi pasti nggak mungkin lah akan mungkin dari Komsas juga nggak akan nge-live lah untuk hari Minggu mungkin ya, taruh lah biar orang nggak ikut misa online mungkin. Iya sih. Tapi ya untuk pengalihan nanti ketika sudah masa transisi lagi ke normal lagi, ke biasa lagi, ya mungkin akan ke situ. Tuh. Karena sayang juga lah peralatan udah canggih-canggih sekarang. Iya sih, sayang beli mahal-mahal ya. Beli mahal-mahal. Tapi apa ya? Sayang juga sih kalau misalkan anak muda di sana yang cari ke Komsas sih menurut aku, Bro. Ya ini udah banyak yang tarik ke Komsas. Kami udah tim 2 dari luar, lalu aku 1, lalu sama Romo udah 4 yang untuk tim Udah live stream. Udah lumayan lah, cuma 1 tempat doang. Ya Cukup canggih. Guys. Terus program-program di sana gimana, Bro? Di Keuskupan sendiri sekarang Program apa nih? selama pandemi kayaknya, misalnya bikin apa gitu kan, untuk misalnya selain sosialisasi lagi, selain apa ya, sosialisasi pandemi gitu-gitu, apa baru ini aja, belum ada program-program lain di sana? Kalau program sekarang ya terpusatnya ke itu ya, sosial kemanusiaan ya. Karena program-program yang lain praktis nggak bisa berjalan. Misalnya udah ada rancangan untuk ini, tapi semua kan gagal semua. Jadi ya sekarang fokusnya hanya Karitas Keuskupan Tanjung Karang yang bergerak di bidang kebencanaan itu, ya udah mengumpulkan dana lalu menyalurkan itu, ya udah. Selebihnya ya Keuskupan juga ngajak untuk umat di rumah aja udah gitu. Program-programnya nggak ada, semua streaming. Kayak kemarin Minggu Panggilan ya udah streaming aja, streaming udah gitulah. Program itu suka sendiri. Jadi sekarang emang lagi fokusnya ke sosial kemanusiaan itu sih. Gitu. Lalu kuliah juga pada libur dong, Rat? Apa secara online semua untuk Apa? pesawat? Oke, frater kuliah online. Jadi ya ada memang dosen yang pakai Zoom, tapi ada juga hanya memberi tugas gitu lalu memberikan materi gitu. Jadi beda-beda. Tapi kebanyakan sih pakai Zoom untuk sesi kuliah online gitu. Memang tugasnya sampai ajaran baru. Jadinya. Belum tahu sampai kapan. Gitu. Ya ini aja para ahli bilang social distancing nyampe akhir tahun lah. Ada yang media ini, ada yang bilang nyampe 2022. Nah, parah kan? Nggak jelas. Jadi ya sebenarnya kita nggak tahu kapannya akan normal lagi. Sekarang ya yang bisa dilakukan ya dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga yang bisa dilaksanakan. Begitu. Tapi di sana belum ada yang kena kan positif? Kalau umat di sini, kalau umat Katolik sudah ada, bahkan sudah 2 meninggal. Oh, okay. Ada umat kemarin hari apa itu aku baru kunjungi ini, lihat makam. Rumahnya emang nggak jauh dari sini, karena memang Bandar Lampung ini sudah red zone, sudah zona merah. Baru 66 yang positif dari awal. Yang meninggal itu berapa ya? 5 atau 6 yang positif, tapi dari yang ODP, yang PDP juga ada. Umat kita mungkin dari sini sudah ada 4 orang atau 5 ya, 5 orang di Tanjung Karang. Mungkin ya, moga-moga nggak apa-apa deh, cepat selesai juga. Ini jadi sengsara juga, nggak bisa terima komunikasian juga, Mbak. Iya, ya kita mau berdoa yang terbaik terus. Semoga. Ya, oke Mas Mahe, terima kasih sudah menemani selama hampir 1 jam ini ya, karena kalau 1 jam pasti akan langsung mati sendiri.
Oke, Fred, siap. Terima kasih banyak udah menemani malam hari kita semua. Terima kasih Sama-sama. atas sudah berbagi pengalaman, cerita di televisi selama pandemi, dan ya memang kita obrolannya lebih ini ya fleksibel ya kemana-mana ya. Tapi paling nggak sudah menyentuh itu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Maya, semoga sehat selalu, semangat terus Jadi Bapak, ya, terima kasih salam buat banyak. semua. Oke, sehat selalu lah intinya, jangan lupa minum. Sama-sama. Iya, ya. Selalu jaga kesehatan lah. Oke, terima kasih banyak Mas Maya. Aku tutup ya, sampai jumpa ya. Terus, bye.